Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok yang akan mempresentasikan mengenai bisnis samba atau sambal cumi. Sebelum menjelaskan apa itu sambal cumi, kita akan membahas sedikit mengenai latar belakang kenapa sih bisa terjadi bisnis ini gitu. Jadi bisnis ini tuh bisa terjadi karena kami melihat potensi pasar sambal cumi yang lumayan menjanjikan gitu. Jadi seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap kuliner, khususnya kuliner lokal, dan semakin beragam pilihan makanannya, eh, permintaan akan produk-produk makanan khas Indonesia ini, eh, kami melihat peluang yang besar untuk menghadirkan produk baru berupa sambal cumi dengan kualitas premium dan rasa otentik untuk memenuhi kebutuhan pasar gitu. Dan dengan banyaknya permintaan tersebut, maka kami menghadirkan sebuah brand bernama Samba sebagai salah satu produk sambal. Dan Samba ini lahir dari, ini lumayan filosofis juga ya, Samba ini lahir dari semangat untuk melestarikan warisan kuliner Indonesia gitu. Nama Samba sendiri diambil dari nama sambal yang kami parodikan atau apa ya, plesetkan menjadi Samba gitu. Dan kami ini berkomitmen untuk menggunakan bahan baku lokal yang berkualitas dan memproduksi sambal cumi dengan cara yang berkelanjutan. Dan diharapkan produk-produk sambal ini akan menjadi pilihan favorit para pencinta sambal. Berikutnya ini kita akan masuk ke customer segment. Jadi customer segment ini merupakan identifikasi beberapa segmen pelanggan utama untuk sambal cumi itu. Yang pertama itu ada ibu rumah tangga. Ini sangat relevan banget ya buat ibu rumah tangga yang mungkin sedang malas memasak atau sedang tidak ada waktu untuk memasak. Jadi sambal cumi ini sangat bisa membantu mungkin para ibu-ibu rumah tangga yang sedang tidak ada waktu untuk memasak gitu. Berikutnya ada pekerja kantoran yang suka memasak sendiri gitu. Jadi sambal cumi ini juga bisa menjadi pilihan untuk para pekerja kantoran yang merasa bahwa beli makan di luar itu lumayan mahal, jadi mereka memilih sambal cumi yang mungkin bisa diletakkan di kulkas gitu, di pendingin biar nggak cepat basi, jadi bisa tahan lama juga. Berikutnya ini ada pemilik warung makan. Ini juga sama relevannya sama ibu rumah tangga, karena pemilik warung makan bisa mem- membiarkan para customernya untuk memilih mau sambal yang seperti apa, mau sambal yang rasanya pedasnya seperti apa gitu. Berikutnya ada restoran, pedagang kaki lima, serta penyuka makanan pedas. Dan berikutnya ini ada customer relationship. Customer relationship itu merupakan hubungan antara customer. Jadi Samba ini berupaya untuk membangun hubungan baik dengan customer dengan cara meningkatkan layanan pelanggan yang responsif gitu melalui chat atau telepon. Terus juga kita bisa membuat grup komunitas pencinta makanan pedas di media sosial gitu. Kita juga bisa membuat program loyalitas kepada brand Samba ini juga bisa. Terus masuk kita ke channel. Channel ini merupakan Samba ini akan didistribusikan kemana aja sih? Jadi Samba ini bakalan didistribusikan ke marketplace tentunya. Bisa dilihat juga zaman sekarang digital kan sangat sangat cepat gitu, teknologi lajunya cepat banget, apalagi untuk bisnis-bisnis kayak gini sangat peluang-peluang untuk cuannya tuh gede banget lah kalau misalnya kita taruh di marketplace sosial media gitu. Dan kita juga nggak cuman ada di online aja, karena juga kita mungkin akan mendistribusikannya ke toko kelontong. Udah gitu juga kita bisa kerjasama dengan warung makan atau restoran. Nah, berikutnya ini ada value proposition. Value proposition ini sama aja kayak kekuatan dari Samba.
Jadi sambal ini mempunyai rasa yang otentik, bisa dibuktikan dengan cita rasa sambal cuminya yang khas dan lezat gitu, sesuai dengan lidah-lidah orang Indonesia lah. Kita menyesuaikan itu. Terus juga bahannya itu alami. Kita nggak pakai bahan-bahan yang eh, pakai pengawet gitu. Kita pakai bahan-bahan yang benar-benar segar dan tanpa ada bahan-bahan tambahan lain lah gitu. Terus juga kemasan kita juga praktis banget. Bisa dibawa kemana-mana, bisa disimpan di tas-tas kecil juga bisa. Terus juga tersedia dalam berbagai ukuran. Terus juga kita apa samba ini bakalan lama, tahan lama juga. Kalau misalkan ditaruh di pendingin. Gitu. Terus berikutnya ada key activities ini aktivitas aktivitas brand Samba ini mungkin dari produksinya dulu kita akan pertama-tama pastinya kita memilih bahan-bahan baku untuk pembuatan sambal gitu. Bahan-bahan kayak sambal, bahan-bahan cabai, cumi, tomat dan sebagainya itu kita pilih dulu, pilih yang berkualitas juga gitu. Terus juga kita cari-cari pengemasannya juga, kita cari kemasan-kemasan yang bagus. Dan setelah misalkan produk itu jadi, nanti kita akan langsung mempromosikannya, mendistribusikannya di produknya juga. Nah, terus juga kita menjaga kualitas produknya juga gitu. Yang selanjutnya poin untuk Bisa key resource. dilanjut, Mas Bayu? Poin selanjutnya yaitu key resource atau bahan baku utama. Bahan baku utama kita cenderung menggunakan rempah-rempah yang kita rahasiakan sebagai salah satu rahasia perusahaan. Biasanya tentunya ada cumi segar, cabai berkualitas, bahan-bahan bahan-bahan lainnya seperti rempahnya juga termasuk dari pengemasannya juga itu merupakan hasil seleksi kita dari beberapa vendor lah katakanlah. Alat produksi juga kita pakai alat-alat yang ya masih tradisional cuman bisa dikatakan modern dan efektif. Kemasan tadi sempat saya singgung juga merek dagang sebenarnya saya salah ketik harusnya merek dagang. Jadi merek dagang ini merupakan identitas kita karena kenapa kita pakai samba sebenarnya karena itu lebih apa ya lebih nempel di telinga orang daripada samba karena samba tuh identik dengan sesuatu dari Amerika Latin lah gitu. Jadi orang juga mungkin lebih mengenal samba gitu, lebih familiar dengan samba. Dan selanjutnya atau ada key partner atau rekanan kita. Yang pertama itu penjual cumi tentunya kan. Kenapa sih kita partneran dengan penjual cumi? Karena kita selain ingin membantu mereka menjalankan roda ekonomi juga, terus karena kalau kita berpartner itu kita bisa lebih percaya akan kualitas dari bahannya gitu. Terus yang kedua ada produsen kemasan tentunya ini harus cukup vital peranannya karena kemasan itu bisa menjadi satu faktor yang mempengaruhi minat beli dari konsumen. Yang selanjutnya distributor. Distributor ini peranannya cukup vital dalam pemasaran karena dia yang membantu untuk mendistribusikan produk kita baik itu secara B2B ataupun direct langsung ke konsumen. Yang selanjutnya ada revenue stream atau pendapatan utama kita yang pertama dari penjualan langsung ke konsumen, baik melalui toko online ataupun dari sosial media, atau ada event-event kita membuka booth di situ, ada pasar-pasar apa ya, pasar-pasar pasar tradisional ataupun pasar-pasar yang diselenggarakan oleh pihak-pihak tertentu dan ada beberapa dari sosial media. Dan selanjutnya ada kerjasama dengan distributor ini lebih ke mendistribusikan produk ke toko-toko atau warung ya. Jadi istilahnya kita punya pihak ketiga untuk mendistribusikan barang kita ataupun kita pakai orang untuk mendistribusikan dari pihak kita sendiri. Yang ketiga ada subscription. Kenapa ada ini? Karena kita mengapresiasi pelanggan loyal kita dengan cara mereka subscribe dan mereka akan mendapatkan sejumlah promo-promo yang menarik lah. Yang ketiga, yang selanjutnya ada endorsement.
Kenapa sih kita harus pakai endorsement? Karena sekarang itu lebih cenderung dunia digital dan semuanya serba digital. Jadi kita memanfaatkan social media influence itu untuk menggait calon konsumen baru ataupun bisa meningkatkan loyalitas dari konsumen yang lama. Yang selanjutnya adalah cost structure atau biaya bahan baku utama. Yang pertama tuh ada biaya cabai, bumbu, kemasan segala macam itu biaya produksi termasuk tenaga kerja, listrik, air, bahan bakar, minyak dan sebagainya. Yang kedua yang selanjutnya ada bahan pemasaran baik secara iklan, promosi, event ataupun kita ikut-ikut acara-acara yang diselenggarakan oleh pihak-pihak tertentu gitu kayak pasar jajanan Bango gitu atau sebagainya gitu. Dari distribusi ini termasuk ke dalam ongkos kirim dalam artian kita karena kita target market kita itu seluruh Indonesia, jadi kita harus memerlukan perhitungan dari ongkos kirim juga. Basic gedung sewa gedung itu termasuk dari tempat produksi juga harus diperhitungkan berapa dan bagaimana kita menyimpannya tuh di mana. Kalaupun harus ke sewa gedung, berarti sewa gedungnya berapa gitu. Itu harus diperhitungkan. Untuk lebih lengkap rincian biaya ini saya sudah cantumkan di proposal, Pak. Saya rasa presentasi dari kelompok kita cukup sekian. Kalau ada yang masih mengganggu dan tidak ada di proposal, mungkin nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Terima kasih, Pak.